bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan, yang selalu mengasihi kami. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, sungguh tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain. Kau satu-satunya, hanya Kau satu di hatiku. Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Harapan saya pagi hari ini kita boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat, penuh sukacita, dan bersama-sama beraktivitas menuai janji-janji Tuhan serta berkat Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, suatu ketika ada seorang ibu muda yang sedang berdiri di depan pintu rumahnya. Dia melihat ada 3 orang pria tua yang siang itu sedang berteduh di bawah pohon mangga tepat di depan rumah ibu itu. Kemudian dengan memberanikan diri, ibu ini menghampiri ketiga pria tua tersebut dan bertanya, "Maaf bapak-bapak, saya memang tidak mengenal bapak-bapak sekalian, tapi saya melihat bahwa bapak-bapak ini sedang kehausan. Mari masuk ke rumah saya untuk minum dan beristirahat sejenak." Lalu salah satu dari pria tua tersebut bertanya, "Apakah suami ibu ada di rumah?" Ibu ini menjawab, "Wah Pak, kalau siang begini suami saya keluar untuk bekerja. Jika demikian, tidak satu pun dari kami yang akan ikut ibu masuk ke rumah untuk minum dan beristirahat." Ketika suami sang ibu kembali ke rumah, dia menceritakan apa yang dia alami dengan ketiga pria tua tersebut. Dan suaminya berkata, "Sekarang saya sudah ada di rumah. Silakan temui ketiga pria tua itu, katakan bahwa suami saya sudah di rumah. Silakan boleh masuk untuk minum dan beristirahat." Kemudian ibu ini pun kembali menghampiri ketiga pria tua tersebut dan menyampaikan sesuai dengan apa yang suaminya sampaikan ke dia. Namun kembali lagi saudara, salah satu dari 3 pria tua ini menjawab, "Maaf Bu, kami bertiga tidak bisa secara bersama-sama untuk masuk ke rumah ibu. Silakan ibu pilih salah satu dari kami untuk bisa masuk ke rumah ibu. Perkenalkan Bu,
ini kakak tertua saya, dia bernama Kaya. Kakak kedua saya, dia bernama Sukses. Dan saya sendiri adalah Kasih. Silakan ibu boleh memilih salah satu dari kami untuk bisa masuk ke rumah ibu. Kemudian ibu ini pun kembali ke dalam rumah dan menceritakan perihal tersebut kepada suaminya. Suaminya berkata, "Wah, kalau begitu kita undang saja bapak yang bernama Kaya, agar supaya rumah kita ini dipenuhi dengan kekayaan. Kenapa tidak Sukses saja, Pak, yang kita undang? Supaya apapun yang kita lakukan, baik yang bapak lakukan, ibu lakukan, itu semuanya bisa sukses." Kemudian datang anak dari kedua suami istri ini. Anaknya berkata demikian, "Pa, Ma, kalau boleh usul, kenapa tidak Om yang bernama Kasih saja kita undang untuk masuk ke dalam rumah kita, agar supaya rumah kita ini dipenuhi dengan cinta kasih." Kemudian suami istri ini sepakat untuk mengikuti apa yang disarankan oleh anak mereka, si mata wayang. Dan ibu ini pun kembali keluar menemui ketiga pria tua tersebut dan berkata, "Silakan bapak yang bernama Kasih untuk bisa masuk ke rumah saya, minum dan beristirahat sejenak. Nanti kemudian bisa bergantian kalau memang tidak bisa secara bersama-sama masuk ke dalam rumah." Kemudian tanpa disadari ibu ini, ketika mereka melangkahkan kaki untuk masuk ke rumah, ternyata ketiga pria ini juga ikut masuk, saudara. Bukan hanya bapak yang bernama Kasih yang tadinya diundang yang masuk, tetapi yang bernama Kaya dan juga Sukses ikut masuk, saudara. Kemudian ibu ini bertanya, "Sebentar, tadi bapak-bapak berkata bahwa bapak-bapak tidak bisa secara bersama-sama untuk masuk ke dalam rumah saya. Kenapa setelah saya menentukan pilihan, kenapa semuanya ikut masuk?" Kemudian saudara, salah satu daripada pria tua ini berkata, "Bu, Kasih adalah adik kami yang paling kecil, adik kami yang paling bungsu. Kami sudah berjanji untuk menjaga dia dimanapun dia berada. Jadi sudah jadi kewajiban kami, dimanapun adik kami Kasih berada, kami pun di sana harus ada untuk menjaganya." Kemudian mereka pun masuk ke rumah itu bersama-sama, dan rumah ibu itu dipenuhi dengan kekayaan, kesuksesan, dan cinta kasih. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita memprioritaskan kasih untuk dihadirkan di rumah tangga, keluarga, maupun kehidupan pribadi kita, maka kekayaan, kesuksesan akan mengikuti dengan sendirinya. Mengapa, saudara? Karena kasih adalah gambaran pribadi Allah. Sangat jelas, saudara, di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-8 berkata, Allah adalah kasih. Mari kita baca, saudara. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah adalah sumber dari segala sesuatu yang mampu menghadirkan apapun yang diinginkan oleh hatimu, apapun yang diinginkan dalam setiap rumah tangga. Dia mampu untuk menghadirkan. Dialah yang memenuhi segala keperluanmu. Dialah yang menjaga agar engkau tetap sehat, engkau dan seisi rumahmu. Dialah yang mengalirkan damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering di dalam hidup dan hatimu. Pesan Tuhan hari ini, saudara, prioritaskan Tuhan untuk saudara hadirkan dalam rumah saudara,
untuk saudara hadirkan di dalam hati saudara, di dalam pribadi saudara. Pertanyaannya, apakah pagi ini ketika saudara bangun, saudara kemudian bergegas untuk mencari Tuhan, saudara kemudian bergegas untuk masuk di dalam hadirat Tuhan, menaikkan ucapan syukur atas kasih yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita? Atau sebaliknya saudara, kita bergegas mencari handphone kita untuk mengecek status di Facebook atau Instagram kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, biarlah ini menjadi perenungan buat kita. Mari kita renungkan apa yang harus kita lakukan dan minta kepada Roh Kudus untuk memampukan kita agar supaya kita bisa menjalankan setiap perintah yang diinginkan oleh Tuhan yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga kita terus berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu di mana kami boleh bersekutu mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui Sermon Today hari ini. Berkati kiranya wadah ini, biarlah wadah ini boleh menjadi saluran firman-Mu, sehingga banyak orang yang boleh memperoleh berkat dan kekuatan di dalam Engkau. Berkati setiap kru multimedia yang mengerjakan pekerjaan-Mu ini Tuhan. Berkati dengan berkat-Mu yang melimpah, dan apapun yang dia kerjakan Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Berkati juga setiap jemaat yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau Allah yang maha tahu apapun yang mereka alami saat ini, bagaimanapun keadaan mereka, kami percaya Engkau terus ada bersama jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.